Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Sobat Guru dan Operator, media informasi guru dan operator. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan gaji P3K dengan gaji PNS. Apakah ada perbedaan gaji yang akan diterima oleh P3K setelah dinyatakan lulus dengan gaji yang akan diterima oleh PNS pada tahun 2021 ini? Kalau ada, berapa besaran perbedaan gaji antara P3K dengan gaji PNS? Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas hal tersebut. Namun sebelum masuk kepada videonya, kami kembali mengajak kepada sobat-sobat yang belum membantu channel Sobat Guru dan Operator, silakan bantu dengan menekan subscribe, karena menekan subscribe itu adalah gratis, like, serta selalu tonton sampai habis videonya. Oke, sebelum masuk kepada pembahasannya, silakan sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, mengenai besaran gaji P3K pada tahun 2021 ini. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh para guru honorer tadi, gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian, dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan, dan tadi seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani tadi, maka bisa kita lihat juga secara rinci di Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini kita bisa melihat pada pasal 1-nya, dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah. Gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayar oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko kerja. Pada pasal 2-nya, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Selanjutnya, besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak. Nah, jadi
persamaan antara P3K dengan CPNS atau PNS, gaji yang akan diterima tetap akan mendapatkan potongan dari pajak. Selanjutnya adalah persamaan antara P3K dengan PNS adalah P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di PNS ada kenaikan secara berkala gajinya, maka di P3K juga akan mendapatkan hak tersebut, yaitu hak mendapatkan kenaikan gaji berkala. Terus selanjutnya, besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, yang pasal yang keempat ini adalah yang tidak kalah penting, yaitu P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi kalau PNS mendapatkan tunjangan, maka hak yang sama akan juga diberikan oleh pemerintah terhadap P3K, yaitu juga mendapatkan tunjangan. Apa tunjangan yang akan didapatkan oleh P3K? Yaitu di ayat 2-nya dijelaskan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabat struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Jadi di sini hak-hak yang didapatkan oleh PNS juga akan didapatkan oleh P3K. Nah, jadi teman-teman yang selama ini yang merasa khawatir mungkin P3K akan banyak perbedaannya dengan PNS. Ternyata dalam peraturan presiden apa yang didapatkan oleh PNS juga akan didapatkan oleh P3K nantinya. Karena kenapa? P3K itu adalah ASN juga. Jadi ASN itu terbagi dua sekarang, yaitu PNS dan P3K. Nah, untuk melihat besaran gaji yang akan diterima oleh P3K dan gaji yang akan juga diterima oleh PNS, apakah ada perbedaannya? Nah, nanti akan kita bisa lihat di bawah, yaitu di lampiran dari peraturan presiden ini. Namun sebelum kita lihat besaran gaji antara P3K dengan PNS ini, kita perlu memahami tata golongan, perbedaan golongan antara P3K dengan PNS. Nah, di konversi golongan ini kita bisa melihat di tabel ini perbedaan antara golongan PNS dengan golongan P3K. Golongan PNS yang paling rendah yaitu 1A, berarti sama dengan golongan 1 di P3K. Dan golongan paling tinggi di PNS adalah 4E, berarti sama dengan golongan 17 di P3K. Untuk guru sendiri, yaitu adalah S1, maka kalau di PNS, yaitu pertama kali diangkat mendapatkan golongan 3A. Maka di P3K nanti Bapak Ibu yang memiliki ijazah S1 diangkat adalah pada golongan 9. Nah, ini adalah perbedaan golongan di PNS dan P3K. Selanjutnya, apakah perbedaan besaran gaji yang diterima oleh P3K dengan PNS? Di P3K sendiri, yaitu golongan gaji terendahnya itu adalah golongan 1, gajinya adalah pertama diangkat yaitu 1.794.900. Sedangkan gaji tertinggi yaitu pada golongan 17, yaitu adalah gajinya gaji pokoknya adalah 6.786.500. Sedangkan untuk guru yang baru diangkat melalui S1, maka gajinya adalah 2.900.000
966.500, yaitu hampir mendekati gajinya adalah 3 juta. Nah, kita lihat di gaji PNS. Gaji PNS pertama kali diangkat pada golongan terendah di PNS ini adalah yaitu 1A, yaitu gajinya adalah 1.560.800. Sedangkan gaji tertinggi dengan golongan pangkat yaitu 4E adalah 5.900.200 rupiah. Sedangkan untuk guru pertama kali diangkat adalah pada golongan 3A mendapatkan gaji 2.579.400. Nah, di sini kita bisa melihat ada perbedaan yang terjadi antara gaji P3K dengan gaji PNS. Yang mana sepengetahuan kita semuanya, kalau di PNS, yaitu pertama kali diangkat harus melalui CPNS dulu, belum langsung menjadi PNS. Jadi, selama masa CPNS itu, maka guru akan mendapatkan gaji yang masuk hanya 80%. Sedangkan di P3K tidak mengenal istilah CPPK. Artinya apa? Di P3K ini tidak ada waktu diangkat tidak mendapatkan gaji 80%, tapi langsung mendapatkan gaji 100%. Itu yang menjadi perbedaan pertama antara gaji P3K dengan gaji PNS. Dan besaran gaji yang akan diterima oleh P3K dengan PNS juga berbeda. Ternyata P3K akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan gaji yang diterima oleh PNS. Perbedaan selanjutnya adalah kalau PNS, yaitu peraturan untuk penggajiannya adalah diatur dalam peraturan daerah, sedangkan gaji untuk P3K diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu langsung dari APBN, langsung ditanggung oleh APBN. Sedangkan untuk PNS itu diberatkan kepada APBD untuk penyaluran gajinya. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara gaji P3K dengan gaji PNS. Nah, jadi setelah kita mengetahui hal ini, mudah-mudahan skenario untuk mensejahterakan guru di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar guru-guru yang diangkat melalui P3K maupun diangkat melalui PNS, mereka tersejahterakan semua. Karena kenapa? Peran guru itu sangat penting. Kalau tidak ada guru, maka pendidikan itu tidak akan bisa berlangsung. Jadi, apapun bentuk skenario yang diberikan oleh pemerintah, kita berharap satu adalah kesejahteraan guru akan semakin terjamin. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Sebelum kita akhiri video ini, kami kembali mengajak kepada teman-teman yang belum membantu channel Sobat Guru dan Operator, silakan bantu sekali lagi dengan menekan subscribe, serta menekan tombol like, dan share video ini kepada teman-teman guru dan operator lainnya, agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.